Pondok pesantren ini mengedepankan pluralisme, humanisme, toleransi, perdamaian, persatuan. Saya pikir apa benar itu? Tapi ketika saya tanya sama sesama undangan, Bapak udah berapa kali? Kalau saya cuma 1 kali. Dia katakan, ya saya udah beberapa kali ke sini. Kemudian saya bilang, apakah suasananya selalu seperti ini? Karena saya juga bercuriga bahwa mungkin hari ini sandiwara, supaya kelihatan sebagai cinta tanah air dan sebagainya. Terus terang saya juga orang yang tidak menggugu begitu saja. Tapi saya, apakah ini dilakukan setiap hari, setiap tahun 1 Muharram? Ya memang begini kata mereka. Seperti begini, iya seperti begini. Ada tuntutan mengumpulkan dana, mewajibkan yang datang ya, harus itu juga sesuatu yang dengan nominal mungkin fantastis. Iya, waktu saya ketemu dengan wali santri itu saya tanyakan, apakah cerita lempar jumroh dengan uang itu betul? Mereka tertawa. Mereka bilang, halah itu hoax yang nggak lucu banget lah, nggak perlu kita pikirin lah, kira-kira gitu. Dan malah hari itu kita nggak lihat acara itu. Sebelumnya saya lihat di banyak medsos melempar itu dengan uang. Pikir aduh ini, makanya jam demi jam saya semakin yakin bahwa apa yang diceritakan di luar itu sama sekali berbalikan dengan apa yang ada di situ. Sempat bertanya langsung Pak Ilham kepada Panji Gumilang? Saya ngobrol banyak kali dengan Pak Panji Gumilang. Apa yang didapat Pak Ilham? Begini ya, sepanjang saya di sana itu, saya lihat bahwa orang ini sering sekali bicara persatuan. Saya nggak tahu apakah itu benar apakah, tapi saya lihat itu tulus persatuan, toleransi, kemudian pluralis. Saya pikir dia mengundang begitu banyak kalangan ya, dari berbagai banyak kalangan. Menurut saya juga aneh juga ini tiba-tiba orang yang senang sekali bergaul dengan banyak orang boleh bercuriga apa saja ya, tapi pada dasarnya jiwanya adalah pluralis. Itu Gus Dur banget menurut saya. Gus Dur banget orang pluralis, humanis seperti itu. Kemudian orang sih bicara soal persatuan, kecintaan terhadap tanah air. Ini saya tuh nggak ada kepentingan yang sama Panji Gumilang atau Al Zaitun, dan saya tidak mendapatkan apa-apa dari mereka. Cuman orang ini yang dibilang, yang orang yang dizolimi seperti itu, ternyata berbeda. Karena apa? Saya ini adalah orang yang punya komunitas, yang berpuluh tahun dizolimi, kemudian pokoknya artinya begitu banyak cerita hoax tentang dizolimi dalam konteks apa Pak Ilham? Karena kemarin itu sempat ramai antara Panji dan juga Wakil Ketua MUI meributkan mengenai tudingan Panji Gumilang berpaham ideologi komunisme. Bapak sempat menanyakan hal itu? Iya, itu yang saya pikir juga kadang-kadang ini saya tuh tumbuh empati saya. Boleh didekatkan Pak Ilham? Ya, tumbuh empati saya melihat orang yang tiba-tiba punya niat baik tapi kemudian difitnah, di hoax dan sebagainya. Yang sama sekali saya merasakan itu karena puluhan tahun juga saya dan kawan-kawan seperti itu. Anda mengenal Panji Gumilang dari mana ya Pak Ilham? Ya ini harus cerita dari awal. Jadi kira-kira ringkasnya begini. Suatu hari saya terima WA. Itu kira-kira 5 hari sebelum acara 1 Muharram. Kemudian saya sendiri kaget. Loh kok ada Al Zaitun mengundang saya untuk hadir. Nah kemudian saya katakan bahwa saya bisa hadir selama saya dapat klarifikasi, tabayun. Saya telepon yang mengundang saya, ketua panitianya. Saya menanyakan 4 hal. 1 masalah NI, kedua masalah peribadatan yang katanya tidak sesuai dan sebagainya. Ketiga masalah uang kok begitu banyak ada di situ. Keempat itu tentang wanita mengimami. Semua dijelaskan dengan baik sekali. Tapi saya belum tentu percaya. Makanya saya datang ke sana. Tapi ringkasnya begini saya pikir ya. Semua mengakui bahwa pondok ini baik, santrinya baik, produknya baik. Saya nggak masuk akal saya bahwa sebuah produk yang baik itu dihasilkan dari seorang pemimpin. Sebentar. Anda ini seperti PR-nya Panji Gumilang. Bukan. Nggak bisa hanya 1 hari lalu Anda menyimpulkan. Betul. Panji Gumilang itu di tahun 70-an dalam sebuah penggerbekan Kodim, ya, distrik militer di Menes, itu menemukan buku Das Kapital. Das Kapital di rumah Panji Gumilang. Artinya Panji Gumilang terindikasi komunis. Yang kenal lebih lama siapa? Pak Taufik kenal lebih lama daripada Pak Ilham Aidit? Saya lebih lama dan saya nggak suka. Dari tahun berapa Bapak? Dari tahun berapa? Ya, saya dari tahun 93. Sebentar. Anda baru 1 hari. Ya, sebentar. Jangan jadi PR-nya Panji Gumilang. Saya nggak suka. Cukup. Yang kedua, maaf ya. Soal Das Kapital. Nggak bisa.
pernahkah Anda tahu bahwa Marxisme, Das Kapital saat itu dibaca rejim sebentar. itu begitu memang modelnya. Bergantian, Pak Taufik ditahan dulu, Pak Semua Taufik. pendiri bangsa ini membaca Marxisme. Untuk Anda tahu, saat itu Marxisme, Das Kapital itu dibaca oleh saya. Setiap lebaran datang ke rumahnya Pak Ahana Nasution. Saya lihat di rak itu ada Das Kapital. Terus saya tanya, Pak baca ini? Pak Ahana Nasution. Semua pendiri bangsa baca itu. Jadi kemudian Anda pikir bahwa orang baca Das Kapital itu komunis. Lugu sekali. Itu tahu. Saya bukan PR-nya, sama sekali bukan PR-nya Panji Gumilang. Saya nggak dapat apa-apa dari Al Zaitun, nggak dapat apa-apa. Saya cuma cerita apa yang saya lihat. Satu hari, maaf ya Bang Ilham, Anda juga harus kritis. Anda tahu nggak peringatan tahun-tahun sebelumnya seperti apa? Nanti dia cerita ini. Tahun 2000 seperti apa? 2001 seperti apa? Peringatan. Nggak bisa, Ya, apa-apa. itu hanya menilai sesuatu itu sebabnya dari kan satu hari. Saya Bahaya tanya orang kayak Anda undangan ini. yang lain. Saya tanya undangan Anda jangan yang lain. memecah belah umat. Saya mau memecah belah umat. Satu Anda hari. jangan menuduh saya memecah belah umat. Saya peneliti. Oke, Anda sampai jangan di pernah sana. menuduh Nggak bisa. Ya, Pak sampai di Ilham, sana. Saya Pak Lawyer orang tidak usah nggak menggebrak bisa. meja, Bapak. Suka. Tenang Anda saja. jangan jadi Baik. komunis, macam Pak belah. Taufik, Kita hentikan selesai. sampai di Pak sini. Ilham, Pak kita Ilham, dengarkan terima ke Pak kasih. Heru. Pak Heru karena setiap tahun dia datang ke sana, dia tahu persis Pak Heru sebagai mantan pengawal dari Panji Gumilang. Bisa Oke, kita diceritakan tahan dulu, Pak aktivitasnya Taufik. seperti apa? Tapi menurut Pak saya Heru, itu Pak Ilham sudah cukup, cukup. Pak Taufik cukup. Kita tidak menyerang Kita beralih ke personal di narasumber sini. lainnya. Kita ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru silakan. Hari ini Panji Gumilang telah diperiksa oleh Kabar Boleh lebih Eskrim. dekat lagi Pak Heru, mohon maaf. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa Pak Heru? Korban-korban dari NIKW 9 ini semuanya telah dikorbankan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. 15 triliun yang telah diberitakan itu, uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi? Kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini. Pak Heru bisa dijelaskan seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang Saya sampai Bapak tahun- tahu seluruh kegiatan Panji Gumilang di internal Ponpes? Saya tahun 93 mengenal ataupun saya dikenalkan dengan NII. Saya direkrut oleh NII KW 9 ini tahun 93. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya telah ditartib, atau kalau bahasa di Indonesia di RI-nya itu tartib itu adalah pelantikan. Saya dilantik sebagai lurah Kojak Selatan pada waktu itu. Kemudian hanya beberapa bulan saya dipilih untuk dikirim ke Al Zaitun. Akan tetapi sebelum ke Al Zaitun itu terlebih dulu kita diadakan pemeluncuran dulu di Subang, di pabrik beras. Yang di situ ada sebuah pabrik besar, pabrik beras yang untuk memenuhi kebutuhan semua aparat-aparat NII KW 9 yang ada di Jakarta dan Bandung serta Jawa Timur pada saat itu. Selanjutnya program untuk pembuatan pondok pesantren Al Zaitun itu mulai berjalan. Sayalah pertama kali yang dikirim ke Al Zaitun itu, yang menginjakkan rumput di sana itu saya. Sebagai apa Anda di sana? Saya sebagai pekerja, karyawan Al Zaitun. Tahun 94 waktu itu. Kemudian bagaimana sepak terjang Panji Gumilang selama itu, ya apa yang telah diberitakan oleh kawan-kawan kita semuanya memang benar. Kalau yang Anda rasakan, yang Anda terima apa? Yang saya terima yang jelas itu, selain dari pengorbanan dari harta saya sendiri, tenaga saya dan pikiran saya dipekerjakan di sana mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu berjalan sampai dengan 4 tahun. Kemudian ada pelonggaran sedikit, dirubah dari jam 12 malam diturunkan menjadi jam 11.
dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pak Heru, tapi kan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada penolakan, Bapak juga tidak melawan di kala itu? Oh tidak, karena kita sudah didoktrin lebih dulu. Kita mempunyai suatu janji yang khusus untuk menjadi anggota NI itu. Poin ketiga itu adalah saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan apa yang ada di diri saya itu artinya sudah kita korbankan. Itu seperti itu. Jadi masing-masing semua anggota NI KW 9 itu semua mempunyai janji seperti itu. Makanya semua karyawan yang ada di Al Zaitun, ya bukan cuma yang ada di Al Zaitun, semua jamaah NI itu mempunyai kredibilitas seperti itu. Waktu itu bawa uangnya gimana waktu itu ke Al Zaitun itu? Nah, kalau masalah untuk bawa uang itu kan itu suatu ya itu proses pembayaran ya, pembayaran tanah pada awal. Untuk pembayaran tanah di Al Zaitun pertama kali itu kan kalau pada waktu itu kan masih belum ada rekening. Kalau orang-orang kampung itu masih belum ada yang punya rekening. Jadi kalau membayar tanah itu kan pakai uang cash. Jadi uang itu dikumpulkan dari jamaah di seluruh Jakarta, santero dari Surabaya sampai dengan Bandung. Itu semuanya kan menggunakan uang cash waktu Nominalnya itu. tidak sedikit itu kan Pak? Karungan. Wow. Karungan untuk pembayar pembelian tanah, yaitu memang itu metode zaman dulu memang seperti itu. Pak Heru, kalau pemirsa mendengar sekilas apa yang Bapak ucapkan, semuanya masih kategori wajar. Maksud kami apakah ada tindakan kriminal atas perintah Panji Gumilang yang Bapak maksud? Jangan sampai ini jadi tudingan sepihak tanpa bukti. Pak Heru, ditanggapi sesaat lagi, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.